Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, perkenalkan nama saya Askar Mantifari. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tata cara haji tamattu. Apa itu haji tamattu? Haji tamattu adalah melaksanakan umroh pada bulan haji, lalu bertahallul dan kemudian ihram untuk haji pada tanggal 8 Zulhijjah. Pelaku haji tamattu sendiri harus menyembelih kambing. Mari ikuti saya. Bagian pertama dari haji tamattu adalah umroh. Sedangkan umroh sendiri mengharuskan seorang pelakunya untuk ihram terlebih dahulu dari mikot. Kita anggap saja ini adalah mikot. Wow, apa itu mikot? Mikot adalah mengambil niat di suatu tempat. Juga disunahkan dalam mikot adalah sholat sunnah. Dan jika memungkinkan itu mandi sunnah. Kemudian setelah kita sholat sunnah, ihram, kemudian kita berniat. Apa niatnya? Niatnya adalah labbaika Allahumma umratan. Kemudian setelah kita berniat, kita membaca talbiyah sepanjang kita perjalanan dari tempat mikot sampai ke depan Ka'bah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Bagian kedua dari umroh adalah tawaf. Tawaf dimulai dari Hajar Aswad menuju ke arah kanannya selama 7 kali putaran. Pada 7 kali putaran itu dibebaskan bagi kita untuk membaca doa apa saja. Kemudian saat kita sampai pada rukun Yamani, antara rukun Yamani sampai Hajar Aswad, kita diharuskan untuk membaca doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Setelah para pelaku haji tamattu yang sudah melakukan umroh, melakukan tawaf, mereka diusahakan untuk melaksanakan sholat sunnah 2 rakaat di belakang maqam Ibrahim. Anggap saja ini adalah maqam Ibrahim. Kemudian bagian keempat dari umroh adalah sa'i antara Safa dan Marwah. Anggap saja ini adalah Safa. Jadi sa'i adalah mungkin jalan atau lari kecil antara Safa dan Marwah, dan ini dilakukan 7 kali putaran. 7 kali putaran. Bacaan saat kita sampai di Safa adalah inna Safa wal marwata min sya'airillah. Sedangkan bacaan saat kita berada di Marwah adalah Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Ketika seorang pelaku haji tamattu ingin melakukan haji pada tanggal 8 Zulhijjah, maka dia diwajibkan untuk melakukan ihram haji, sama seperti ihram umroh, tapi bedanya adalah ihram haji bisa dilakukan di hotel tempat pelaku haji tamattu berada dan niatnya jauh berbeda. Jika niat umroh adalah labbaika Allahumma umratan, sedangkan niat haji adalah labbaika hajjan. Dan pelaku haji tamattu dianjurkan untuk memperbanyak talbiyah hingga Jumroh Aqabah pada tanggal 10 Zulhijjah. Bagian kedua dari haji adalah wukuf di Arafah. Anggap saja ini adalah Arafah. Jadi wukuf di Arafah dimulai pada saat tergelincirnya matahari pada tanggal 9 Zulhijjah sampai terbitnya fajar pada 10 Zulhijjah. Ini adalah rukun haji yang paling utama. Sedangkan bacaan terbaiknya adalah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Bagian ketiga dari haji adalah mabit di Musdalifah. Anggap saja ini adalah Musdalifah. Jadi Musdalifah adalah bermabit pada malam 10 Zulhijjah. Apa yang dilakukan di Musdalifah? Jadi di Musdalifah seorang pelaku haji mengumpulkan batu untuk jumroh. Setelah mabit di Musdalifah, bagian selanjutnya adalah melempar jumroh Aqabah pada tanggal 10 Zulhijjah. Anggap saja ini adalah jumroh Aqabah. Jamarot adalah jamak dari jumroh. Sedangkan pada tanggal 10 Zulhijjah
kita diharuskan untuk melempar jumroh akobah 7 batu, dan setiap lemparannya membaca Allahu Akbar. Dan setelah jumroh akobah, bagian selanjutnya adalah menyembelih dam, dan ini wajib bagi pelaku haji tamattu. Dan juga tahallul awal atau mencukur rambut yang awal. Setelah mencukur rambut ini, semua pelaku haji tamattu boleh melakukan apa yang diharamkan pada saat ihram, kecuali berhubungan suami istri. Selanjutnya adalah tawaf ifadah dan juga sa'i haji. Tawaf ifadah dan sa'i haji sama seperti tawaf dan sa'i saat umroh. Kemudian setelah melakukan dua hal ini, seorang pelaku haji tamattu melakukan tahallul tsani atau syukur rambut kedua. Selesai semua larangan ihram pada saat itu. Selain mabit di Mina pada tanggal 11 sampai 13 Zulhijjah, seorang pelaku haji tamattu juga melakukan melempar 3 jumroh, yakni jumroh ula, jumroh wusta, dan juga jumroh akobah. Sama seperti jumroh akobah pada bagian keempat haji. Jadi masing-masing jumroh dilempar 7 lemparan. Nah, setelah seorang pelaku haji tamattu ingin meninggalkan Mekah, sebelum itu seorang pelaku haji tamattu wajib untuk melakukan tawaf wada. Sekian dari saya, semoga apa yang saya jelaskan tadi dapat dipahami dengan baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.